Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat yang penuh keberkahan ini, akhirnya episode after school tentang hunian kedua kita bisa lanjutkan kembali. Di after school gue sedikit mengulas di after school tentang hunian yang pertama. Yang kita belum ulas secara tuntas adalah mengenai desain, terus pemanfaatan ruang yang semakin sempit dan tidak terjangkau ini, Harga melambung tinggi dan psikologis ruang juga nanti akan dibahas oleh Syekh Rangga Gautama bersama dong Pak. Ya, karena beliau yang punya background pakar. Wah, kan kita biar kepakaran kan. Karena Pak Rangga ini juga secara udah tersertified Pak. Certified. Belum Pak, belum terbit. Ya, Pandemi kan karena ini Pak. Ya. Digital aja sekarang, nggak usah cetak. Siap. Nah, kita akan mulai nanti membahas dari pertanyaan mengenai psikologis ruang, apakah ada perubahan pasca pandemi? Wah, iya itu seru tuh. Dan satu lagi nanti mungkin apakah hari ini Pak Rangga waktu itu juga sempat di episode pertama hunian itu membahas soal sandwich generation. Wah iya, relate-nya ke rumah ya. Apakah itu nanti akan bisa relate ke problem hunian kalian di generasi milenial sekarang? Bang Dimo, sikat. Tak ada gubuk derita, meski makan sepiring berdua dan menari-nari Tiba-tiba orkes. pakai boneka dari India. Langsung ingat Kirain gua sampai habis tuh lagu. Terima kasih Gubuk Derita dari Titi Kamal. Makasih Bang Dimo, soundtracknya bermakna banget. Ini request Iya. Dewan Pakar ya. Dewan Pakar luar Itu biasa. gubuk deritanya Titu Kamal tuh di Pondok Indah mungkin ya. Oh iya Pak. Gubuk derita di Pondok Indah, terus ada apa? Malasbanget.com gitu kan. Iya. Itu udah pondok, itu udah Menderita banget dia. Menderita banget Titu Kamal itu. kasihan. Kasian sih Mas Tian. Akrab anjir. Tetangga kayaknya Bang. Temen ngopi itu kayaknya. Nah, mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan dari Bang Daniel dan Bang Dimo yang kemarin mungkin tidak hadir bareng kita di episode pertama. Mumpung lagi ada pakar di sini. Saya juga nanya dong Pak ntar. Nah, ya, pakar juga boleh nanya Pak. Pakar nggak dilarang kok buat tanya. Lakap saya bukan pakar. Bakar dulu kali. Ya, sewaktu dan tempat dipersilakan. Ya, episode sebelumnya gue nggak hadir itu, terus gue pas denger ngerasa bagian dari cerita itu ya. Ya setiap orang pasti butuh hunian itu, dan isu-isu yang tentang hunian itu seperti yang tadi di Mas Jaka bilang gitu. Cuma yang jadi pertanyaan gue sekarang tuh gini, pandemi sekarang itu kan ada banyak hal yang berubah ya. Misalnya kalau gue sendiri di rumah itu ada aturan balik dari manapun harus mandi dulu, ganti baju. Nah masalahnya kan kamar mandi gue di belakang gitu. Terus gue mau lagi ruang tamu dulu, ruang tengah, baru kamar, baru kamar mandi. Nah kira-kira ada nggak yang berubah sih setelah pandemi ini gitu dengan arsitektur itu? Ya, Kamar mandinya di mana? Itu jadi di seberang jalan atau gimana? Kalau dari segi desain. dari gitu, segi Pak. desain ya mungkin aja sih Bang, mungkin aja itu kan baik lagi ya ke kebutuhan personalnya si pemilik rumah gitu ya. Cuman kalau kita lihat di proyek-proyek lain gitu misalkan itu udah banyak tuh yang nerapin kayak perkantoran, ya fasilitas publik, fasilitas umum paling banyak tuh ya.
kayak misalkan nambah partisi di meja kerja, terus ada mengecilkan, nambah partisi, terus ngecilin kapasitas ruang rapat, itu kalau di perkantoran begitu ya. Cuma kalau di perumahan, kalau pengalaman pribadi gue belum ada ngedesain tentang pandemi, cuman kayaknya sih benar tuh, mungkin kaitannya nanti lebih ke sirkulasi udara gitu ya. Lu harus banyak bukaan, mungkin AC ditiadakan atau mungkin berarti makin banyak bukaan open space gitu ya Pak ya. gitu, biar sirkulasi udara jalan. Sama tadi juga bagus tuh ide. Memang kalau kita kan Indonesia jarang ya naruh kamar mandi di depan ya. Itu kan budayanya dari budaya barat lah ya, powder room gitu, ada buat ruang tamu, buat kamar mandi tamu gitu ya. Mungkin nanti ke depan itu bisa jadi salah satu pendekatan desain lagi tuh, tentang kamar mandi ditaruh di depan, jadi masuk ada area buat bersih-bersih dulu baru ntar ke dalam gitu ya. Terus ini juga kan Mas, kayak gue lihat tuh tren berjemur itu kan lumayan tinggi ya. Wah, pasca di era pandemi ini gitu. Ntar kita banyak sundeck berarti. Kaca lah mungkin ya sih. Rumah-rumah harus punya sundeck gitu buat jadi kita berjemur. itu, ya sekarang genteng misalnya diganti ntar sama kaca Skylight, itu. wah, Orang-orang pada jemurnya ada. Udah mulai kayaknya proyek Wiasa terakhir udah mulai pakai skylight ya. Iya, cuma itu lebih ke pencahayaan sih ya, bukan buat berjemur. Kepercayaan. Kalau yang Tapi itu keren sih. kalau yang di tentang itu kalau tuh. yang di Nusa Indah itu buat berjemur. Ada berjemur Pak ya? Yang di belakang ruang ya? tamu. Oh, yang ruang tamu ya. Oh iya benar. Jadi kalaupun nggak mau berjemur di luar, di dalam bisa, karena itu kan ada dom kaca gitu. Iya. Itu keren, menarik yang tuh. sedang proses. Yang lagi Ya, proses. Ya, maksud kemarin tadi aku ngomongin yang udah selesai. Ya, kalau yang kemarin benar kata Rangga itu Itu lebih kepada cahaya pencahayaan. doang. Tapi seru sih. Pakai apa namanya tuh? Sistem apa itu yang kayak Mission Impossible itu? Skylight. Louvre. Skylight, iya. Cuman yang paling out of the box sih itu. Mungkin nanti bakal banyak area berjemur tuh. Iya. Itu tadinya tuh mungkin kita mikirnya buang-buang ruangan anjir, mending gue jadiin kamar gitu kali ya. Enggak, tapi yang kayak gitu dengan situasi hari ini ya, di mana luas tanah perumahan yang banyak ya, yang mayoritas yang bisa diakses oleh banyak orang, itu luasan tanahnya kan 60 72. Iya. Nah, posisi ruang berjemur itu atau menyiapkan ruang berjemur itu apakah akan menjadi satu tantangan tersendiri itu di desain? Kita taruh di atas kah, apa ditaruh di mana? Apa ruang tamu itu sekalian jadi ruang berjemur? Iya benar. Ya itu menariknya tuh nanti bakal ada mungkin gini ya, orang dengan punya lahan misalkan cuman 60 meter gitu ya. Tadinya kan dia mempertimbangkan gimana caranya 60 meter lahan ini bisa terfungsi buat kebutuhannya maksimal gitu ya, mandi, tidur, makan, ngumpul sama keluarga. Nah mungkin nanti satu isu itu bisa masuk tuh. Ya nggak mesti permanen sih kalau menurut gua, kan berjemur kan nggak 24 jam ya. Jadi bisa itu ruang mungkin dipakainya cuma pagi doang, selebihnya mungkin siangnya bisa jadi ruang makan atau ruang tamu atau ruang Kan kalau keluarga. misalnya sekarang aja itu orang-orang pada menyiasatin ini ya, buat jemur pakaian setengah lantai di atas tuh. Banyak yang begitu ya. Nah setengah itu, yang gue bayangin kan kayak misalnya apakah emang tertren genteng itu berubah gitu. Jadi emang apa sih namanya itu, atap gitu loh. Miring gitu. Yang nggak ada plafonnya. Oh iya. Tapi atasnya langsung kaca kayak ini, kayak Iya, skylight. Iya, tanaman skylight. gitu. Ya kayak area terbuka gitu ya, Iya, cuman iya. tutup kaca gitu ya atau apa. Iya. Ya bisa aja Bang. Cuman ya kalau dengan lahan terbatas ya kita mungkin pendekatannya infoin ke penggunanya ya, kalau bisa ruangnya jangan permanen. Jadi bisa difungsiin buat yang lain ya. buat yang lain Karena gitu. ini Mas Gol itu kayak di Jawa, itu budaya Jawa lama ya. Selalu nyimpen apa sih itu, pedasan ya. Selama apa nih? Yang- Budaya Jawa selama apa nih? Apa nih? Katanya budaya Jawa lama selama apa nih? Anjir. Selama film kerajaan di Indonesia. Itu Sahur sepuh. Iya, pada nyimpen gentong itu loh di depan rumahnya itu. Buat air. Pedasan kalau nggak salah namanya itu. Buat cuci tangan. Ya, kan. ya. Iya. Buat minum juga loh itu, Bang. Buat minum juga. Nah kan kita baru lihat sekarang tuh di tempat-tempat umum tuh, di ruko, di kantor depan pasti ada kan, di Iya, rumah iya. gitu. Iya. Nah mungkin di rumah juga kan nggak sih seperti itu gitu. Mungkin. Ya cuman kan lu kadang, kalau gue sih ya, gue jujur kadang kalau ngelihat
Mungkin kayak jadi dispenser hand sanitizer gitu. mungkin. Ya, mungkin. Bentuknya apapun, tapi maksud gue Iya. tuh Ya, sekarang- tujuannya itulah ya. sekarang Ya, kan masih fungsi itu jatuhnya. tujuannya untuk ya itulah Baru sanitasi fungsi, lah ya, Ya, sanitasi. buat cuci tangan. Ya cuci tangan. Kalau misalnya kedepannya kan Cuci muka udah nggak bisa. cenderung mapan ya, dalam tanda petik ya, pandemi udah mapan nih. Iya. Nanti kan pasti ada pendekatan desain dong. Iya. Ya. Gak mungkin sekarang hanya fungsi doang yang ember, Iya. terang, Iya. dan kan Iya, iya, pasti iya. ada estetiknya lah. Iya. Depan-depan Alfamart Indomaret lah tuh ya. Iya, tapi kan jadi lucu kalau misalnya itu kan Ditaruh di rumah. ada desain lah gitu. Iya, 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 Enak gitu. benar-benar. Jadi kayak wastafel permanen gitu mungkin Ya, maksudnya. ya, atau mungkin kita buat tertutup lah biar nggak kelihatan mengintimidasi Maksud gitu gue kan. Itu estetiknya. Estetiknya gitu. kita pikirin karena Asal lu kan kita fungsi dulu aja iya, lah. iya. Gitu. Sekarang kan situasional lah. Darurat lah ya. Darurat. Ya, gitu. Tapi di rumah lu pada emang udah pada pasang begituan? Apanya? Di rumah gue Tempat udah. cuci tangan di depan orang gua- masuk gitu. Ada. Di depan pagar ya. Kran. Oh, iya. Iya, Dia keras. sebelum Iya. sebelum pintu masuk ada. Coba kita masuk ya. Iya, iya. Ya mungkin kedepannya dibikin well proper lah, lebih proper mungkin ya. Dan terus selama pandemi ini kan yang gue rasain mas ini, Bang Jaka izin Siap, sikat dong. berapa hampir setahun ya itu PPKM berjilid-jilid itu sampai ganti nama jadi apapun gitu. Ah. Itu kan mungkin buat yang teman-temannya orang lain ya yang punya rumahnya besar gitu, itu situasinya beda, bisa mencari kemana-mana itu. Nah misalnya untuk rumah-rumah tipe rumah gue yang kecil tuh di bawah 60 meter gitu, ya itu kan ngumpul-ngumpul di sana aja gitu. Ya itu emang ada kejenuhan ya kalau gua satu. Nah itu siasatnya kayak gimana mas? Karena yang gua bayangkan adalah solusi untuk ruang sempit itu, gitu, ruang yang terbatas itu, belum ada solusi untuk memperbesar rumahnya itu. Oh iya iya iya. Ini waktu kemarin sempat kita obrolin juga bang. Jadi apa kalau dari segi ini ya bedanya nih gini deh. Misalkan rumah BTN luasan 30 meter persegi gitu ya. Rumah BTN rumah 30 meter persegi isinya misalkan satu kamar satu living room gitu ya. RSSSSS. Ya gitulah misalkan. Nah, sebenarnya kalau kita well design itu bisa kita bikin menarik itu kayak ya sekarang gini kayak kita contoh kita nyewa hotel atau villa gitu ya. Kita nyewa hotel atau villa dengan luasan yang sama. Tapi lu bisa dapat quality yang berbeda gitu kan. Nah, sebenarnya sih Ya karena lu lagi pergi ke villa atau hotel itu. iya. Cuman secara nggak langsung kan sebenarnya bisa lu ngerubah ke situ gitu atau ya. gini nggak sih? Maksud Dengan gua, dengan luasan yang sama gitu. gue nggak tahu ya ini patahan sejarahnya di mana. Cuman anggapan tentang jadi ada home ada house ya. Iya gue itu. Iya, iya. Jadi hunian dulu itu adalah tempat berkembangnya sebuah keluarga. Home berarti itu. Home. Bukan tempat tinggal ya. Nah, hari ini sudah sangat bergeser bahwa ya itu tempat tinggal gitu. Kalau kita bicara soal layak tidak layak, Iya. akhirnya gini, kalau dulu hunian yang tadi kita sebut home, semua aktivitas bisa kita lakukan di situ. Betul. Anak bermain, istri ngapain lah, maksudnya dia ngembangin diri, apa ya kalau di film Ngejahit mungkin. film-film dulu ngerajut, ngejahit atau apapun itu, si bapak tuh bisa ngebengkel atau bercocok bercocok tanam karena ada space yang tersedia. Nah kalau hari ini kenapa akhirnya sebuah daerah yang berkembang itu ditandai dengan fasilitas umum yang baik? Karena yang disediakan adalah house, Betul. tempat tinggal, Tidur malah ya. tempat tidur, lebih ke situ aja. Jadi fokusnya itu datang ke situ, Tidur, ngorok, makan, mandi. berangkat lagi. Ketika lu mau dapetin feel yang kayak tadi, lu harus pergi ke public space, ke ruang-ruang umum yang ada di sekitar lu. Betul, Pak. Itu udah masuk ke urban living banget tuh. Nah, Berarti Pergeseran kulturnya begitu. berarti gue tuh sebagai generasi yang dari punya imajinasi. ya Yang imajinasi itu yang kemarin itu realitas hari ini. Iya. Kalau anak gua mungkin punya konstruk yang berbeda ya. Betul. Karena konstruksi hidupnya berbeda antara Iya, anak karena kita. udah- Anak-anak Udah kita, beda iya Yes. betul. Anak-anak itu justru kalau kita kenalkan tentang hunian yang tadi, home tadi, oh iya, emang harus gitu ya? Iya. Pergeserannya ya. Iya, mereka akhirnya gua nggak ngedapetin itu sih waktu kecil gitu.
Iya. Dulu mungkin kita masih main di rumah gitu ya. Oh, Sekarang iya. mah main di luar. Iya, kalau dulu kan lu ngundang semua temen lu Iya. atau lu pergi ke rumah temen lu. Dulu kita zamannya mungkin main PS di rumah bisa seharian Iya, gitu iya. ya. Dan gue ini yang paling dan ini ya gue rasa kehilangan jendela kalau gue. Iya, Dulu tuh kamar punya jendela yang ke samping gitu. Iya. Teras kecil ya kan Iya, sama iya. pagar. Sekarang menempel semua. Sekarang kan Bang. nempel sama tetangga nggak ada jendela ke pinggir ke belakang, cuma Iya. ke depan doang kan. Ya Ke itu depan. sih. Itu Belakangnya pentingnya. nggak ada ya, Bang? Iya. Itu pentingnya kita manfaatin lahan sebenarnya. Nah, berarti kalau misalnya dengan apa kondisi gua masih tetap di pandemi ya, dan ini apa secara personal gue juga punya kepentingan gitu. Menyiasati lahan kayak gini nih, menyiasati ruang Iya, ya. tapi bisa Pak. Kayak yang tadi Bang. Kalau bilang. menurut gue mungkin bisa, tapi ya kita ini tapinya belum tentu negatif ya maksudnya, tapi ada penyesuaian pasti. Ya maksud gue gini, dengan kondisi hari ini seperti ini, terus selama pandemi dan kita selama 2 tahun ini memahami lah ada realitas baru yang harus di ini apa dipelajari dan dipahami juga. Iya, gitu. Benar-benar. Nah cuma kan misalnya kan tiap orang punya keterbatasan dong. Betul. Buat ya sekarang gini, gue bikin rumah bisa aja menurut gue gini, tapi kan belum tentu bagus. Iya. Betul. Nah masalahnya ada nggak sih jasa-jasa yang profesional gitu, yang untuk bukan merenov ya apa namanya ya? Ya desain. Menyesuaikan desain itu gitu, konsultan Iya. itu. Ya sebenarnya sih si para perencana atau arsitek-arsitek tuh udah dituntutnya menurut gua harus begitu sih. Jadi Emang dia harus nyesuaiin sama kebutuhan lu yang pertama, sama kedua ngebaca situasi sekarang, sama budget juga gitu. Jadi pertimbangan itu harus masuk semua di perencanaan. nanti ada satu platform Bang yang mungkin launching di 2022. Platform itu akan mempertemukan setiap usernya. Usernya ini ada tadi dewan-dewan pakar iya. seperti Pak Rangga. Aduh, Pak Rakap dan pakar. Ya, yang bersertified tentunya. Iya. Dan nanti itu dipertemukan dengan calon-calon konsumen Ini end udah user. kalah, Okta FX kalah anjing. Okta FX ngus ele gitu. Bundling promonya, bundling promo semua. Gini Dim, gue tuh selalu ini ya, selalu berjarak gitu. Kayak bisa gini, bicara ngomong denger kata pengacara aja. Ada nggak yang bilang, wah bener bagus ya, solutif? Enggak, pasti pikir kita mahal. Ya, ya. Ongkos, Itu. ngomong tukang bangunan sama arsitek. Beda. Iya, betul. Bener kan? Betul. Nah, cuman gini ya kalau gua Iya. bicara dari sisi praktisi Iya. ya, maksud gua Dewan pakar. enggak. Dulu nih sejarahnya nih pikiran-pikiran begitu tuh udah ada dulu tuh di orang kita. Orang ngapain sih ngedesain bayarnya mahal, mending gua spend banyak buat budget Bahan konstruksi kan iya. gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari dulu tuh arsitek-arsitek juga sempat ngomongin itu gitu. Mereka juga minta untuk diapresiasi. Ini masalah apresiasi larinya. Lu mau nggak menghargai si dia ngomong, udah gitu doang. Enggak, cuman pertanyaan Bang Daniel itu lebih ke ini urgensinya tuh ada nggak sih? Apakah dengan misalnya kita bertanya kepada Mbah Google, terus kita Bisa. otak-atik matuk dari gambar-gambar yang tersedia, misalnya lu search desain rumah gratis, Ya. yang kayak gitu-gitu Oh, tuh, iya. denah itu loh. Nah, urgensinya tuh ada nggak sih kita benar-benar pakai kita meng-hire tadi dewan pakar seperti Pak Rangga untuk ikut memberikan Saran gitu ya. saran ataupun ikut mendesain, ya. Karena gini Pak, gua tidak bicara pengalaman orang lain ya, gua sendiri gitu. Pas bikin rumah pertama itu gambar kerja itu pasti di developer ya. Cuma Iya. untuk anak-anaknya kita nyumbang ide dan Iya, lain. minta lah Dengan ya. segala kegoblokan yang kita miliki, Iya. urusan komunikasi dua-duanya gitu. Akhirnya ya ada banyak kejanggalan lah setelah terjadi itu. Ya kan? Nah tapi gitu tetap gitu saat itu kita masih kami punya pikiran gitu, ya gimana orang mahal gitu. Gua pikir harga tuh wajar, relatif dan relevan gitu. Mas gua ya bayar berapa, siapa bilang mahal, siapa bilang murah gitu. Kalau misalnya itu kan berfungsi gitu. Cuma kan dengan kaitan tadi yang kita diskusikan itu, ya mungkin- kebutuhan ruang dan lain-lain itu. Kalau gua pandangan pribadi ya nih ya, pandangan pribadi ya. Sebenarnya sih kalau misalkan tergantung skala sama kompleksitasnya juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan lu cuman pengen nanya sumbang saran, ya lu kan ada teman yang apa itu sih udah ngobrol aja kita.
Iya. Kita saling Enggak, tapi ini juga. kemewahan berteman dengan dewan pakar seperti Pak Rangga itu tidak Nah, dimiliki gini, semua orang. mungkin bisa kita Iya, agak kita iya. tweak, kita puterin ya. Ah, Jadi kan balik lagi kan sebenarnya kan ngomongin refleksi kondisi hari ini ya. Iya. Dimana untuk punya rumah aja itu udah effortnya kayak the whole Ya. your life gitu. Iya, iya, The iya. whole your productive life gitu. Iya, Kita iya. tahu sekarang selain lahan yang terbatas, opsi tempat yang terbatas, budgetnya yang Terbatas. ya bukan hanya terbatas enggak, tapi kalimat terbatas itu pun tanda kutip ya Iya. menurut gua. ya maksud gua ini dari sisi user gitu. Terus akhirnya kan opsi pertama yang paling masuk akal itu adalah Membeli rumah jadi. punya rumah dulu aja gitu. Betul. Ya kan dengan segala keterbatasannya Ada keterbatasan. dan si developer atau produsen ini tahu betul psikologis itu sehingga Iya, Tahu betul, benar. banyak hal-hal yang bukan hanya kalau aku lihat tuh permasalahan itu bukan cuma kunci di harga dan lokasi Pak. Benar. Tapi kayak ada beberapa developer tuh yang nggak mau dirubah desainnya, Betul, ya kan? betul. Nggak bisa dikompromikan struktur ruangnya, Ya, betul. ya kan? Banyak yang kayak gitu tuh Banyak, mayoritas lah banyak, gitu. banyak. Sehingga akhirnya orang untuk sampai di titik dia punya rumah pertama aja, itu udah yang kayak never ending effort Ya, sehingga betul. dia nggak sempat mikirin masalah kualitas itunya, Ya, memang. ya Betul, kan? betul. Dan kalaupun misalnya nanti bentuknya itu opsional, mungkin nggak dalam 5 tahun pertama kali kan? Betul. 5-10 tahun berikutnya gitu Bisa. yang Iya, iya. pasti dalam selama dia nge-spending waktu dengan kondisi yang ala kadarnya itu banyak yang terkorbankan gitu. Iya. Iya. Nah mungkin dari perspektif ini Pak Rangga, perspektif ahli gitu, gimana bagusnya kita ngebalancing ini gitu dengan realita kita hari ini gitu. Kan Iya. pasti ada selain ada selera, ada kualitas yang hidup yang butuh dikejar gitu kan. Iya, iya. Ada kualitas kualitas barang bangunannya juga, sama ada konteks ya realitanya bahwa ya semua keterbatasan user tadi gitu. Mungkin Iya. udah ada diskusi di teman-teman arsitek seperti itu, mungkin apa yang gimana gitu ininya. Iya. Gua pertegas tuh ya tadi pertanyaan gua tuh. Gua gini. Ini gua orang awam tuh. Nah, apakah ada nggak Pak hari ini tuh arsitektur yang mengambil segmen itu hunian-hunian kecil gitu, minimalis itu, yang perorangan maksudnya. Kan kalau gue tuh arsitek tuh ngebayang bikin gedung, bisa bikin Iya. rumah-rumahnya Iya, iya. Asanti gitu, sama gitu. Kalau rumah gue mah enggak, tukang aja gitu. Nah, ada nggak sih Pak itu kayak gitu? Ada Pak, sebenarnya ada. Karena kita tuh nggak pernah dibatasin Pak soal itu. Jadi nggak masalah mau proyeknya besar atau kecil sebenarnya. Cuman yang penting kalau dari kita ini ya itu tadi gitu, kita dapat penghargaannya di mana gitu. Iya. Jadi itu nggak masalah. Kayak misalkan gini, sebenarnya standarnya pun udah ada gitu. Lu bangun ngedesain rumah misalnya 40 meter persegi, itu kita dibolehin ngambil fee itu cuman kalau nggak salah ya 5-10% dari budget konstruksi. Misalkan budget konstruksi lu berapa nih, 100 juta, Iya. ya kita spare 5 jutanya Iya, gitu, 5 juta, iya, 5 iya. jutanya, that's it gitu. Sekarang Iya. tinggal seberapa pentingkah perencanaan itu di mata kita semua usernya nih. Penting nggak sih lu ngerencanain ini gitu? Sebenarnya kalau mau dianggap penting ya udah, mau nggak lu nge-spare kayak gitu loh. Kalau menurut gue tuh isunya sama di semua profesi ya, masa apresiasi itu wajar dan Betul, betul. sekolah dan lain-lain itu. Cuma gue tuh berjaraknya itu, ini arsitektur tuh untuk hal yang besar nggak sih? Ya, Atau untuk kadang dogma atau image-nya begitu ya. Ya. Gue mewakili awam ya. Iya benar, itu Mewakili gua diri akuin. dan Iya. diri gua maksudnya. Benar, benar, benar. Gue nggak tahu ya. Benar, benar, benar. Tapi gue awam gitu. Banyak yang masih begitu bang, banyak banget mikirnya, wah mahal ini itu, padahal mah enggak. Ada semua, literasinya ada gitu, dan bahkan di luar literasi pun itu masih bisa negotiable juga gitu. Iya. Kayaknya ini masih banyak yang mau kita obrolin ya. Siap. Bisa gue ya. Masih banyak. Minta maaf nih. Ini Nggak. menarik nih, pandangan ini menarik gitu. Nggak apa-apa bang. Kalaupun akhirnya ini kebetulan salah satu narasumber ahli kita izin sebentar, nanti mungkin akan balik lagi ke sini. Oh kita lanjut aja atau mau di-cut? Lanjut dulu aja. Lanjut aja. Ya nanti mungkin bang Dimo bisa masuk di tengah-tengah lagi. Ada beberapa hal yang belum sempat tersampaikan nih. Siap. Oke, pamit dulu geng. Siap. Ini tadi Bang Dimo juga nyampein ada beberapa hal yang mungkin gue ikut nambahin sedikit aja.
Bang Dimu silakan kalau mau ini call. Mau ngapain sih bang? Asik. Ada kolan. Ya kerja keras sebagai kuda. Jang. Nah, kalau tadi dari yang Bang Dimo katakan sebenarnya, gua kan punya perspektif tentang hunian masih yang kayak dulu ya. Karena gua nganggap bahwa kesehatan mental anak, istri, suami itu juga datangnya keluarga lah intinya ya. Betul. Dari living ya pak. Itu juga dari living. Jadi kualitas hidup lu salah satunya itu ditentukan oleh seberapa baik tempat tinggal lu, hunian lu. Benar. Nah, Ada iklan rokok. Pol sebelah. nah Kedengeran. kalau gua berangkat dari pandangan yang tadi, gua nganggap malah hari ini bang, pasca pandemi ya, mungkin belum pasca, tapi yang kayak Bang Daniel tadi sampaikan, pos itu pasca. Ongoing pandemi. Cuman nih udah relatif kita nih udah mulai berdamai dengan COVID. Living with. Ya udah living with. Kita nih udah nggak bisa menolak fakta bahwa COVID nih ada udah. Benar. Nggak akan hilang. Udah temenan dah pokoknya. Selama manusia ada nih barang ada gitu. Nah, dengan kondisi yang hari ini sudah berjalan nih bang. Kalau dulu kan orang berpikir kayak tadi, maksudnya opsi ini terbatas antara jarak antara si suami atau istri ke tempat kerjanya, opsi lokasi tadi, terus opsi harga, terus opsi desain. Nah, kalau gue tetap agak kekeh gue menawarkan bahwa soal jauh deket hari ini jadi belum relevan lagi karena akhirnya WFH itu Berbahas banyak hal ya. iya, WFH itu udah oke gitu, ngerti nggak sih lo? Iya. Udah jadi opsi. Udah jadi opsi, jadi lu tuh nggak butuh sebelahan banget sama kantor lo gitu. Benar. Ngerti nggak sih lo? Betul pak. Lu punya jarak misalnya dari kantor lu ke rumah lu 20 kilo tuh hari ini bukan problem gede gitu loh. Iya. Ngerti nggak sih lo? Betul. Karena tadi pertama WFH itu sudah oke. Terus yang kedua moda transportasi, terus akses sekarang udah sangat luar biasa. Jadi kalaupun misalnya kalau nih kita ngomong kita lagi di Jaksel di Fatmawati, kalaupun lu beli rumah di mana? Parung. Karawaci misalkan. Karawaci murah emang dulu. Enggak, gue lagi nyari yang ngomongin murah. Misalnya kayak Parung gitu. Gunung Sindur. Dia udah punya akses kereta. Benar. Dia udah punya akses jalan juga kalau emang lu suka riding atau nyetir gitu. Itu udah ada tolnya, udah ada jalan arteri. Jadi kalau soal kayak gue tua di jalan, lu bisa ngakalin dengan banyak cara. Nggak kayak dulu gitu loh. Kalau dulu ya sebelum ada tol lu tinggal di Bojonggede, capek. Bukan hanya capek Dot, itu lu kebayang kayak lu datengin tempat jin buang anak. Yang jinnya aja minta antar ke gua. Yang jinnya itu ketika lu lewatin jalan, bang dari mana? Sampai nanya, kok jauh banget geng kayaknya ke gawe lu gitu loh. Padahal gue tinggal di mari. Tapi hari ini yang kayak gitu-gitu tuh udah kikis gitu. Apalagi kita bicara tadi udah WFH ada, moda transportasi dan akses sudah semakin berkembang. Jadi poinnya tetap gue berangkat dari idealnya. Kalau kita ngejar ideal, hunian itu butuh lahan yang lumayan. Jadi agak sulit membayangkan ketika tanah 45 itu jadi sehat. Iya. Ngerti nggak sih? Luas tanah 45 itu bisa sehat tuh gue agak sulit membayangkan itu. Iya. Standing pointnya gue mungkin sama Mas Jaka. Betul.
tentang konsep tempat tinggal dan rumah ya. Ya mungkin untuk saat ini banyak kawan-kawan kita juga yang punya rumahnya ada di daerah yang di Sentul misalnya. Iya. Tempat tinggalnya ada apartemen di sini di Betul. Sudirman. Setuju. Betul. Setuju. Tapi kan itu dongeng nanti lah. Ya, Nah, itu dongeng lo kalau kerja jadi pengacara di sebuah perusahaan besar. Misalnya. Di perusahaan rokok. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan nggak nonton orang ini. Enggak lah. Ya maksud gue itu tadi. Itu kultur sih, kultur yang ngebentuk Dan orang. jangan jadi di-share juga. jangan di-share status ya. Nanti Enggak, ditonton iya. nanti. Enggak. Tapi itu fenomena. Ada yang gitu. Jadi home dengan house itu Beda. dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya, makanya tadi gue tetap di isunya tadi ya, relate-nya gue itu membumikan arsitektur gitu. Untuk orang awam kayak gue ya Keren maksudnya. banget, aduh. Kan ada nggak sih jasa apa gitu yang menyediakan arsitektur untuk Ini orang kayaknya gue harus gua kontak IA. Ini Bang Daniel jadi marketingnya cakep. Gua aja. Setuju. Enggak, maksudnya Bang Daniel gue nangkep. Jadi gini, seringkali kita selalu punya jarak antara memiliki hunian dengan meng-hire orang ahli dalam membuat Ya, desain. Itu tabu ya. Banyak yang masih mikir Berjarak sih. berjarak, gapnya Gapnya gede. Iya, Karena buat orang-orang awam terlihat eksklusif ya. Ya misal Mas Gading nih, Oh. Gading Martin nih mau bikin butuh arsitek, bener. Bener. Nah hanya gua tanahnya 72 itu, sosokan bikin arsitek, mending bayar tukang aja, tukang mah gambarnya dibungkus rokok kan, Iya. sama kertas semen tuh. Iya. Gini Pak, ya, Iya. jadi. Jadi harus sampai di level kayak gitu dulu baru lo hire arsitek. Padahal nggak kayak gitu kan. Padahal cerita. enggak. Nah itu Padahal enggak. Padahal enggak. Nah, maksudnya Bang Daniel juga mungkin apakah Dan hari ini Ikatan Arsitek Indonesia kah atau apapun itu Iya, ceritanya, iya sih. apakah mereka punya langkah nyata untuk membumikan arsitektur? sebenarnya gini, kalau bicara internal di Ikatan Arsitek ya gua nggak cunin-cunin banget, tapi Kan setahu Bapak gua kan calon ketua kan. oh, astagfirullahaladzim, enggak Pak. Setahu gua tuh kita emang ada etika Pak, ada etika profesi lah. Nah salah satunya diantaranya itu gitu. Diantaranya kita tuh ya memanusiakan. Botak kayak Gardot, kinclong banget gue temen di video ini. Belakangan matahari ya gitu ya. Keren. Mantap lah ya. Biksu nih Pak. Kayak Tuhan. Ada cahaya di belakang. Udah gitu ditanyain mulu lagi. Iya, Suwe. Dewan Rakap. Ya gitu Bang, maksud gua secara etika pun kita tuh nggak boleh milih-milih terus mengkerdilkan salah satu kategori pengguna jasa gitu ya, itu nggak boleh gitu. Bahkan Maksud gue itu kan bicara langitan ya, Dot. iya. Ada enggak? Nah, bicara konsep, bicara langitan. Apaan gitu atau siapa gitu. Langkah. Bisa selain biasa lah. Oh iya. Ya apa ya, banyak sih kalau menurut gua, bahkan ada arsitek terkenal juga yang spesialisnya tuh spesialis low cost. Sokap. Setahu gua ya namanya Yusing. Lo bisa buka Instagramnya apa segala macam. Itu dia banyak proyeknya tuh dia ngebantu PUPR ya desainin RSSS itu gitu ya. see. Terus penggunaan material bahkan sampai ntar lu tuh disuggest buat gunain material bekas misalkan, cuma masih layak ya. Enggak, berarti maksud gua dorongan nyata untuk bergerak membumikan arsitektur itu sudah happening atau gimana? Udah ada Pak, udah happening malah kalau menurut gua ya. Cuman Tapi mungkin mungkin belum viral kali ya. ya belum viral. Dan Ya, mungkin berarti isu itu perlu ada yang giring lagi kalau di komunitas arsitek mungkin ya. Iya, butuh konsultan tuh. Benar. Konsultan komunikasi. Konsultan komunikasi benar. Nah itu tuh giringan opini itu tuh. Banyak. Ya boleh Pak kalau Siap. nanti Tapi itu keren sih Bang, maksud gua. Sekjen YAI atau siapapun kita siap diundang kok untuk Benar. Cakep. Masuk tuh barang. ya. Kagak, Mas Ini teman kita juga anggota YAI kok. gue lihat biasa di suka nontonin si ini jadi Netflix itu Tiny House. Oh iya. Tanya House Tiny Station. House. Iya tahu. Ya. Itu kan? Tanya Kayak House Station. di truk gitu-gitu ada ya? Ya kan fungsi tuh. Ya, fungsi banget. Estetik tapi nggak hilang. Iya. Benar. Bener kan? Dan Benar. konsep livingnya itu ada. Ada. Jadi manusia aja. Benar. Enggak, tapi itu juga relate. Menurut gua relate-nya kenapa Tiny House Nation itu bisa kita lihat dari berbagai perspektif seperti tadi, karena memang lingkungan hidupnya itu masih mengizinkan hal itu, Bang. Gua nggak nangkep. Jadi gini, Maksudnya gimana Pak? kita asumsikan ada orang yang bikin kayak tiny house itu di Ciputat. Iya.
Digarong bang. Maksud lu tuh ini ya apa lingkungan Pak? Iya. Oh iya. Ya kan, lu arsitek duduk, nggak apa-apa sekalian ngobrol bentar. Lu juga dok. Iya. Wih, Lu ada arsitek. Ini muda ada arsitek berbahaya. muda berbahaya dari Unindra. Beliau ini sedang menjalani bachelornya. Bachelor ya Tar ya? Wih, Bachelor of Art. Bachelor of. Jadi nanti beliau ini akan dapat ars. Kalau ini masih ST. Kalau ini ST nih. Kalau ST ini manis. Kalau ini udah ars, iya kan? Iya, angkatan baru. Angkatan baru. Yo. Nah, gini Tar. Nih kita Dok, lu boleh sini juga mau Dok. Nah, ini tadi kita lagi ngobrolin ini Tar. Dari obrolan yang berjalan nih, kita lagi ngomongin hunian. Ini kita ketemu calon pakar lagi nih soalnya, calon rakap. Nah, hunian yang dari tadi kita obrolin ini, kita nih punya keterbatasan hari ini, keterbatasan yang mungkin nggak sedikit. Kalau Pak Atar nih di mana daerah Muncul ya Pak tinggalnya ya? Daerah Muncul. Itu ya Bang Daniel dulu sempat tapi nggak ke Muncul, dia ke daerah yang sono yang ke arah Bintaro, yang di apa tuh Det namanya, yang Pondok Kacang, dekat-dekat situ BSD menuju Bintaro. Tapi feel-nya tuh mirip-mirip kayak Muncul tuh Tar, masih ada desonya, masih ada ijonya, tanahnya Muncul Deso Tar. Muncul Deso. masih Yang banyak truknya. nggak, maksudnya masih ketemu ijo gitu, daerah lu kan Iya, banyak benar-benar. ijonya. Hijau, merah. Merah apa ya? Oh, Oh ya. Tanah, Pak. Maksudnya lu anak di tempat lu main bola tuh masih gampang gitu kan? Betul. Deketin Tar, ada tulisan kasih tau Dok. Ini calon pakar muda berbahaya kita. Nah, di apa namanya, di realitas hari ini hunian itu jadi udah bergeser jauh lah. Yang tadinya kita punya konsep home, mungkin kalau di rumah lu masih home apa udah house Tar? Perbedaan home sama house itu kan mungkin lu paham. House itu tempat tinggal, home itu Tempat hidup. rumah, iya. Rumah ya maksudnya Ada jiwanya ya. rumahnya itu lu bisa ngelakuin banyak hal di situ, nggak yang cuman nyampe ngorok makan berangkat lagi, nggak yang kayak gitu doang gitu loh. Maksudnya rumah lu masih kayak gitu nggak? Maksudnya masih asri, masih dapet, masih dapet. Nah, menurut lu nih, tadi juga kita udah nyampe di titik bahwa apakah arsitek atau arsitektur itu, arsitek yang mengerjakan teknik arsitektur ini, apakah juga ikut bisa mendorong gerakan lu bisa kok pakai arsitek buat ngedesain Rumah-rumah kecil dan nggak mahal. Menurut lu itu penting nggak? Atau apakah orang-orang awam yang ada hari ini yang cuman punya akses ke rumah-rumah subsidi kah atau rumah-rumah murah kah, mereka suruh ya udah itu yang lu bisa dapat. Lu nggak mungkin dapetin rumah yang keren karena lu nggak mungkin hire arsitek. Iya. Rumah versi keren versi keinginan kita ya, dan Iya. fungsi itu. Karena gue inget itu diskusi dengan si arsiteknya, butuh ruangnya buat apa saja. Nah, Kan develop nggak nanya anjing dulu tuh. menurut lu orang awam bisa nggak sih, ataupun menurut lu semua orang tuh harus nggak sih punya akses ke sana? Menurut saya sih, ya baiknya sih punya akses ke sana sih. Punya akses ke sana ya? Iya, baiknya. Baiknya ya. Nah, kenapa negara nggak bikin lembaga bantuan arsitektur misalnya? Itu keren Bang. Itu emang sempet gue pernah dengar ada pembahasan di wilayah situ. Kayak LBH, cuman ini lebih ke arsitektur. Iya. Sempat ada, cuman ya nanti jatuhnya ya gitu. Kita cuman bisa ngomongin safety gitu-gitu berarti. enggak, lebih ke mengcampaign ya Pak, ngasih solusi, ngasih konsultasi ke orang-orang yang punya kesulitan Itu saat lu mau Penting punya itu. home atau house yang feels like home gitu. Iya. Sempat ada wacana, cuma gua nggak tahu ya sekarang udah ada apa belum, gua belum tahu. Cuman sempat wacananya dulu sih waktu awal-awal gua lulus ya. Itu syaratnya apa? Gua mesti ke kelurahan dulu, buat surat tidak mampu gitu. Enggak. Tidak mampu. Nggak perlu, Bang.
Nggak perlu. Sampai cari arsitek pro bono. Iya. Jadi di kita itu mau dapat bantuan dari pemerintah harus ngaku miskin dulu ya bang ya. Keterangan tak mampu. Iya, sebelnya di situ ya, Indonesia ya. Minta bantuan harus ada surat keterangannya dulu. Iya. Keburu gengsi. Iya, benar. Lah gimana mau dikategorikan miskin, lu punya rumah kan aneh ya. Kalau di rumah pas saya bezanin pula. Gimana miskinnya? Di mana Cuma ada miskinnya? fasilitas gratis gitu kayak gitu. Ya makanya sebenarnya kan itu dogma yang nggak tahu tiba-tiba melekat aja gitu. Padahal sebenarnya nggak ada gitu ya. Iya. Jadi lu ngerasa Nah, arsitek tuh mahal ini ya, Iya. itu kan kayak udah dogma yang udah ini aja. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya itu bisa dijangkau. Karena tadi ya kalau gue tuh isunya tempat tinggal, tapi gue pengen merasa rumah itu. Dengan ternyata hari ini gue nggak mampu bikin yang versi gue rumahnya versi ini ya versi Iya. idealnya gitu. Iya. Ya berarti kan bermain dengan siasat kan. Betul. Nah itu kan masa gue punya keterbatasan. Gue tidak pernah kuliah arsitektur misalnya. Iya, Ya wajar dong punya keterbatasan di sana gitu. betul. Nah ketika misalnya gue mau mengakses pun, ya tadi itu. Wah, ini masalah keren. jarak gitu. Iya. Itu. Udahlah, kelar ini kita bikin LBA. apa? Kita kelar ini kita bikin LBA. Lembaga Bantuan Arsitektur. Keren tuh. LBAI. Itu lebih konkret cuy. Lebay. LPI Indonesia. Tapi itu keren sih. Keren banget. Nah, kalau lu mandang tentang ya isu ini ya khususnya ya. Ntar TA lu tentang apa? Rencana TA lu. Bayangannya tentang apa? Tentang bangunan publik kayak community center sih. Oh, community center. Wih, gokil. Nah, tadi juga kita sempat bahas ketika orang punya home yang tadi dia tempat hidupnya dia, tempat anaknya berkembang, tempat istrinya bisa berkarya, tempat si suami bisa ngejalanin hobinya, me time-nya. Jadi semua kegiatan tuh ada di situ. Cuman hari ini pergeseran makna tempat tinggal itu tadi akhirnya ketika kalau tempat tinggal ya lu cuman makan, minum, tidur, istirahat. Nah, ketika lu mau ngelakuin hal-hal tadi, si anak berkembang, main atau gimana, istri berkembang juga misalnya kayak kalau yang dulu di film-film dulu tuh ngejahit, ngerajut atau apa. Bapak yang berkebun ataupun ngebengkel itu harus keluar dari si tempat tinggal itu. Dia datang ke tempat-tempat community center kayak atau apapun. Nah, urgensinya itu menurut lu ya mungkin kalau di daerah yang kayak Ponorogo, Madiun gitu orang masih gampang kali ya Dok ya buat dapetin home ya. Yang gue tahu sih gitu karena daerah gue kan Madiun bang. Iya. Atau kayak Oscar gitu, adik gue kemarin cerita bahwa dia lagi bangun rumah di Tasik. Ya dia masih bisa punya tanah yang rada luas dengan harga yang sangat miring gitu. Cuman kalau di daerah-daerah urban mensiasatinya itu kan mau nggak mau nih, itu harus punya pendapat dari pakar. Iya. Which is arsitek. Nggak bisa gitu bodoh-bodohan, gue maunya gini ya. Karena kan orang umum, orang awam, walaupun dia dapat MBA dari Google karena dia ngeser dana rumah, tapi kan tetap nggak bisa gitu loh. Penerjemahkannya tetap bukan hal mudah. Penerjemahan ruang yang tempat tinggal tapi berasa rumah gitu loh, Dok. Itu kan tetap butuh arsitek. Nah, dari yang muda-muda nih ini tadi kan kalau dari Pak Rangga angkatan muda tapi menuju Agak tua. politikus. Halo, astagfirullahaladzim. Kalau Pak Tar nih kan masih mau menuju muda nih. Iya. Iya nggak sih? Gue bingung sih. Benar, Pak. Iya gitulah. Iya aja, Pak. Iya. Nah, kalau di kampus-kampus tuh isu itu lagi. Nah, atau gini deh, dibalikin pertanyaannya ke Atar. Yang terjadi hari ini di kampus-kampus arsitektur tuh apa yang lagi viral? Tentang arsitektur sendiri. Wah, seru tuh. Gimana, Tar? Jujur nggak tahu sih Pak. Karena kan emang Ya, gue juga salah nanya sih kalau ya. kuliah juga online kan. Dia benar. termasuk generasi pandemi, Pak. Lu Terimpact Tapi pandemi. lu ada nggak lulus karena COVID ya? kuliah yang ajarin tentang bikin rumah kecil gitu?
Awal sejauh ya? ini sih nggak, awal-awal juga enggak sih. Enggak ya? Waktu awal tuh udah masuk ke emang bikin bangunan sosial, bukan ke rumah. Nah, Bener kan? berarti dari pendidikannya sendiri, iya institusi pendidikannya sendiri nggak mengencouraging si para arsitek untuk membumikan arsitektur akhirnya. Ada filsafatnya arsitektur untuk semua gitu. Ada? Nggak ada ini. Ya makanya. Ada, Pak. Ada? Ada. Oh itu dirubah harusnya arsitektur untuk Gading Marten. Jadi ada golongannya. Berdiri di atas golongan Gading Martin. Ini kita ngomongin dia kesel nggak ya? Kagak, gua Sebut merek lagi. Tapi kan kita nggak ngina dia, Iya. kita malah ngangkat dia. Iya. Jadi viral. Punya rumahnya bagus gitu, itu aja. Oh iya, benar. Dan gue juga Gua nggak tuh tahu pengen kenapa harus dari dia kecil sih. Iya begitu. Ini enaknya disebut, Pak. Iya. Iya. Ya mungkin itu juga. Jangan gitu sama siapa? Nggak tahu. Iya benar sih Pak, mungkin masih ada ya penyebab gapnya itu ternyata masih ada juga mungkin dari pendidikannya ya. Cuma mungkin nggak semua juga mungkin ya, mungkin perlu ya perlu ada. Atau gini, perlu nggak sih ada sebuah gerakan yang tadi Bang Daniel sebutin, mungkin istilahnya pro bono gitu. Jadi arsitek-arsitek itu menyumbangkan desain yang tadi, mungkin bisa dimulai dari Wiasa menyumbangkan desain gratis untuk publik yang bisa di-download secara free. Yang nantinya, tapi kalau lu butuh penterjemah silakan hubungi kami. Karena kan tetap butuh diterjemahkan, Pak. Iya. Kasih pandemi rumahnya ini. Ya bisa aja Pak. Nah, kayak gitu-gitu maksud Bisa gua. aja Pak. Pak Atar nih bisa nggak coba bikin di Unindra di kelas online itu? Wis. Raise hand bilang, kita nih harus mulai memikirkan publik hari ini. Wis. Bukan hanya di domain bangunan sosial atau bangunan publik, tapi kita harus mengencouraging desain rumah yang affordable tapi bisa jadi tempat hidup. Kayak ini, misalnya Romo Mangun ya. Kiri, Yang bikin kiri, rumah- angkat tangannya kirinya, nggak boleh kan kiri. Kali code. Kali Code. Beliau arsitek bukan? Arsitek. Arsitek dia, Kenapa dia melakukan itu? karena dia mau terkenal, nggak salah. Membumikan arsitek. Nah itu eta Proletar aja. tuh kiri aja. Iya kan? Iya benar. Bener kan? Benar. Benar itu. Bener kan, sepakat? Benar. Nah itu gue butuh Romo Mangun yang lain hari ini. Ada nggak Romo Atar atau Romo Rangga? Karena semangat Romo Mangun itu adalah tindak tanduk nyata untuk membumikan arsitektur. Iya. Ya mungkin aja Pak. Gimana ya kalau ini pendekatannya kalau menurut gue gini sih ya, soalnya rumah itu tuh personal Pak ya. Kalau untuk gerakannya mungkin ya LB ya kayak tadi ya LB-LB-an itu tuh keren. Kantor urusan arsitek. Ah, itu mah. Itu udah duit Pak itu Pak. Enggak, nanti di urusan di pertas komeng lagi. Iya. Cuman ya itu dia Pak, intinya mah coba memperpendek jarak di mana si yang merasa punya jarak ini jadi ngerasa nggak punya jarak dulu itu aja. Siap. Gitu Pak. Kalau soal konten, desain, kalau menurut gue itu personal Pak. Mau ditempletin atau mau intim itu nggak masalah buat gue. Yeah. Cuman ngilangin gapnya dulu nih sebelum desainnya jalan. Itu ngilangin dogma gapnya dulu. Ya mungkin butuh ada banyak apa ya dari dua sisi sih ya. Kalau dari arsitekturnya, ya sekarang gini. Kalau gue ngeliat yang arsitek zaman sekarang itu beda banget sama zaman dulu. Kalau sekarang lu tuh bisa nemu arsitek di mana aja Pak. Lu di kamar lu search di Instagram arsitek, lu udah nemu banyak. Iya. Cuma masalahnya lu berani kontak apa enggak kan gitu kan. Iya. Padahal silakan aja kontak. Kenapa takut? Nggak ada kenapa takut kan? Dibandingin dulu Pak. Dulu orang mau nyari arsitek, wah minta rekomendasi kanan kiri telepon, belum ada biayanya. Dan udah gitu di apa namanya ditakut-takuti harus masuk gedung Iya. gitu loh. Gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya mah lu bisa nyari itu di mana aja dan ya makanya banyak arsitek-arsitek tua zaman sekarang itu ngelihat arsitek muda, anjing mereka kok pada tai-tai ya bisa dengan gampang menjual diri gitu. Lu ngepost foto proyek yang belum jadi di Instagram aja view-nya udah bisa 100 orang 200 orang yang ngelihat. Dulu mah nggak bisa begitu Pak. Iya. Oh enggak. Ini berarti
gap itu berarti dulu Ini masalah eksistensi dulu Pak, eksistensi. enggak, berarti dulu memang yang namanya jasa arsitek itu eksklusif. Kalau menurut gua dari dulu tuh udah eksklusif Pak. Penyakit sih emang. Iya. Menurut saya kayak Penyakit dokter, sih. Pak, dunia Betul, kayak Oh, dokter. penyakit sih emang. Iya, Penyakitnya dari sono sih. Emang. Cuman kalau dokter lu kan tahu nyarinya di mana. Lu harus ke rumah sakit kan udah tahu. Nah, kalau arsitek ya dia memang Itu alasannya Pasang. berarti supaya rupiahnya lebih bagus. apa tuh? Yaitu orang dulu ngeksklusifin itu supaya Oh, gua rupiahnya nggak tahu, gokil Pak. ya. Kalau gua rasa dulu itu karena keterbatasan teknologi aja sih. Lu nggak tahu harus kontak kemana gitu loh Pak. Enggak. Kenapa kok tadi ada komentar kayak tadi gitu? Ada perasaan seperti tadi. Ya mungkin karena dulu orang nggak bisa mengiklankan dirinya, Nggak, kasih lihat eksistensinya tuh susah Pak. Karena itu harsh loh kalimatnya yang soal kok gampang banget sekarang arsitek menjual diri, itu harsh loh. Maksudnya kayak Ya itu bahasa kasar gue ya. Iya. Maksudnya redaksionalnya belum tentu begitu. Cuman gue pernah ada statement begitulah. Maksudnya beruntung. Jadi kalau dari arsitek yang dulu-dulu tuh sempat bilang beruntunglah kalian arsitek-arsitek yang muda yang hidup di zaman sekarang. Iya. Ada beruntungnya karena apa? Orang bisa tahu lu dengan mudah. Dan teknologi juga mungkin. Dengan teknologi. Kan kayak Karena misalnya kehadiran teknologi. Tetangga gua tuh ada meja yang arsitek, dia kan meja yang ya, Ya, gede, ya. gede itu. Nah, itu dulu ngedesain itu kenapa mahal? Ya karena itu. karena Bang. emang kaki itu. betul. Iya, lu ngegambar. Gila bang. Dia tuh tiap seinget gua tuh tiap seminggu sekali dia mesti beli bohlam. Iya. Udah kurang terang. Iya, pasti, wah, itu dari segi media lah ya maksudnya. I see. Dulu itu mungkin ya terlihat mahal karena emang satu kerjaannya lama. Iya. Kalau sekarang kan dengan teknologi lu bisa cepet. Iya, dulu tuh rotring ya, pakai Rotring, Iya, nggak- itu kan. iya. Kalau Dan dulu lo nggak bisa ngedelete, dulu nggak bisa, nggak bisa ngando, nggak bisa ngando, dulu nggak bisa ngeprint. nggak bisa. Makanya kaki Lu bikin kertas A3 ya lu gambar di A3. salah garis dikit aja. Iya, salah Balik garis lagi. dikit. Ya udah, Balikan revisinya pakai silet, Pak. Pakai silet dikerik, Pak, kalau kalkir, Pak. Itu zaman dulu ya. Kalau sekarang mah di bar kata dulu ngerevisi Ya 3 sekarang jam. mah ando aja. Sekarang mah 2 tinggal, detik. tinggal klik sedetik, Pak. Iya. Iya. Gitu. Dan- Nah, sebenarnya Oh, itu itu ya, itu benar. nggak jadi masalah sebenarnya saat ini ya. Saat ini nggak jadi masalah. Dulu mungkin ya masalah. Oh enggak, bukan. Maksud gue akhirnya ini terjelaskan akhirnya kenapa dulu mahal sekarang enggak. Iya, gua itu. Nggak, bukan. Sebenarnya gua nggak mau narik ke relate ke mahal enggaknya, Pak. Tapi lebih ke gapnya. Dan itu Lebih ke pas- gapnya. pas Kayak kampus. Kalau mahal enggak itu relatif lah. dulu terbatas kan. Dulu terbatas. Kampus Nah, yang itu juga dari segi dengan pendidikan. Dulu nih ya, itu gue pernah baca risetnya ya, setelah era kemerdekaan dari 45, gue lupa, pokoknya dari zaman Soekarno-Soeharto, tuh produksi lulusan arsitek Indonesia, wah parah Pak. Oh Dikit makanya banget. makanya kayak silaban gitu-gitu tuh Ya, gokil itu- banget ya. Itu emang udah the chosen one lah. Dewa udah ukurannya itu ya. Iya, karena emang lulusan dikit banget dibanding pas setelah era Soeharto 98 ke kini. Wah, itu bejibun, Pak. Pendidikan arsitektur udah banyak ngerambah di mana-mana, lulusannya pun bejibun. Itu bisa hampir 4 kali lipat, 5 kali lipat, Pak. Dibandingin era Soeharto dulu 33 tahun tuh. Ya gua ini baca postingan biasa tuh yang CSW itu. Developer. Oh biasa masih posting. Masih, Pak. Kalau saya pancing dikit, Pak. Udah di delete ya. Yes, ya. Itu menarik gitu kayak. Menarik, Pak. Rumah Jengki itu. Ya, kan itu kan ya. khas Indonesia Yes, dan itu melekat kan dari di Jakarta sampai akhirnya masih ada itu di kampung gua masih ada juga itu. Intinya mah kalau sekarang mah udahlah slow aja gitu. Kalau mau ngomong soal ke arsitek ya, menurut gua ya, Iya, kalau iya, lu iya. butuh, lu klik aja di mana, lu kontak aja. Pasti itu ya. Maksudnya Dia harus jawab Pak, pertanyaan-pertanyaan lu dan gimana. Dan satu hal lagi mungkin akhirnya ketika tadi ya teknologi itu udah mulai gua nggak tahu ya, tapi maksud gua kalau gua ngeliat dari sisi apa namanya pengguna salah satu apa namanya software yang arsitektur, banyak hal yang udah terkikis pekerjaannya, kayak yang tadi itu harus ngikir pakai silet segala macam ataupun itu. Akhirnya mungkin kalau gue bilang hari ini arsitek tuh udah nggak boleh sombong lagi gitu, ngerti nggak sih Dan? Iya benar Pak. Karena pekerjaan lu juga sudah sangat dibantu oleh teknologi. Betul. Dan lu nggak boleh ngerasa lu harus jual mahal.
lu tuh harus ngebantu orang, ngerti nggak sih lu? Karena pada akhirnya dengan lu apa ya, gini bang, kita harus mulai ngajak bahwa dengan lu bantu orang akhirnya kenal lu. Dan ketika orang kenal lu, apa namanya, ini bang apa namanya istilahnya? Bukan. Nah, kredibilitas lu sebagai seorang arsitek dikenal orang. Betul. Terus status lu juga mungkin naik akhirnya. Betul. Karena misalnya Pak Rangga sudah ikut mendesain sekian ratus rumah subsidi atau gimana, dan itu sistemnya pro bono atau gimana gitu. Itu kan naik status lu sebagai seorang arsitek. Maksud gua dan gua nggak yakin effort hari ini untuk ngedesain 100 rumah dengan effort dulu itu sama gitu loh. Lo ngedesain satu rumah atau sampai 100 rumah mungkin sekarang cuman sekarang membutuhkan waktu yang nggak segitunya gitu dibanding orang dulu mungkin satu rumah bisa sebulan. Sekarang satu rumah kalau lu sudah terbiasa mungkin 3 hari selesai mungkin lo ya. Kita bicara sampai gambar kerja mungkin seminggu gitu loh, dari air, dari ini, karena template-nya udah ada semua apalagi ada software yang kayak waktu dipakai Kaisar sama Aldo yang hari ini itu. Ya Revit itulah. Untuk mekanikal, elektrikal ataupun bangunan yang sama gitu, apa kalau sama itu tipikal. Oh, itu enak banget. Iya. Memang itu mempermudah delivernya lah. Iya. Dan mempermudah proses gitu. Jadi maksud gua arsitek-arsitek sekarang itu cuman butuh niat dan jangan pelit ilmu doang. Betul. Kalau butuh percobaan nggak apa-apa, gue siap. Siap bang. Dan mungkin biasa juga ngebuka peluang untuk hal itu ya. Iya. Enggak ya. Kalau kira-kira ada orang yang memang butuh untuk kenal kita Monggo. sangat open untuk dihubungi. Wah, dan kita untuk sangat ngobrol. Gitu. Karena ya itu tadi gitu, dari mulai nyari lahan gue sama Mas Jaka cerita darah parung, pasar jengkol dan lain-lain. Biasa udah nyampe, kita bisa ngobrol sampai sana. Ya maksud gue akses kan oke tadi, masa ada stasiun, ke atas gue nanya dan lain-lain itu. Karena gue pikir ya kalau tempat tinggal doang, gue mungkin mampu di Jakarta Selatan. Tapi untuk bikin rumah, kayaknya di selatan Jakarta gitu, yang paling rasional buat gue. Pindah planet dulu lah ya. Nggak apa-apa kalau Nggak apa-apa. punya kehidupan. Nah itu. Betul Pak. Ini Jadi sih gimana? Udah terjawab? udah asik sih udah. Cuman ada beberapa hal tadi yang mungkin kita belum ulas. Ini salah satu episode terpanjang. Berapa jam Pak? Maaf nih. Keren bahasa. bukan hanya soal waktu dot, soal episode kita nih ada yang belum kita selesai ngomongin. Benar. Jadi kalau dari ini kita nih udah nyari sejam, kita harus rehat dulu. Nantinya mungkin episode 3 akan segera menyusul. Pak Rangga Senin mungkin kali ya, coba kita atur waktu. Senin atau Rabu minggu depan kita coba atur waktu untuk ngobrolin yang ketiga ini. Menarik nih. Nah yang ketiga ini nanti mungkin episode ketiga ini kita akan bisa ngelas. Tadi kita langsung ngomongin teknis deh bang. Ukuran tanah 60 itu anggaplah kita bicara 4x15 atau 6x10. Iya. Nah untuk 6x10 atau 4x15 itu gimana caranya bikin rumah sehat? Betul. Itu menarik tuh. Nah yang kayak gitu-gitu. Dengan space yang sempit tapi lu bisa dapat quality of home. Iya, living quality lu naik. Ya, lu bisa dapat home-nya lu bisa dapat home. Termasuk itu kalau gue punya isu kamar mandi. Kamar mandi. Iya benar. Penting itu. Betul. Ukuran. Iya betul. Itu tempat datangnya inspirasi bos. kamar mandi buat yang bisa dipakai buat mandi. Iya. Buat cuci muka doang. Iya. Plus buat Siap. Obrolan dengan istri kan. Jadi kan jangan pillow talking doang dong. Benar. Ada juga kan. Butt talking, Butt anjir. talking, mungkin pancuran talking. Shower talking. Iya bagus itu. Oh di shower nggak talking kali bang. Sambil soran. Oh iya. Soran ya. Bisa nggak? Ambil keramas gitu ya. Iya. Udah makan? Udah. Jangan ambil keramas. Iya sebelum aktivitas sebelum keramasnya itu yang lagi dibicarain Bang Daniel. Oh iya, gosok gigi berarti. Lucu tuh. Bahasa kolbu itu udah. Oke. Benar bang. Siap. Ya gitu Next ya. episode kita standby. Nah, jadi bakal ada hunian 3. Menarik ya. Ini udah kayak tersanjung.
Kayak PSBB Kayak aduh. berjilid-jilid. PSBB yang akhirnya berubah jadi PPKM. Iya berjilid-jilid juga. Berjilid-jilid juga. PSBB episode. Nah, Ya gitu. Kita nggak ada yang kan jadi konsultan komunikasi mereka nggak ada kan ya? Di siapa? Enggak ada. Nggak ada lah ya. Salah mereka sih. Ya gitu, thank you teman-teman. Kalaupun ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman yang dengerin dari pendengar setia podcast Wiasa Project ini, atau mungkin masukan topik. ataupun masukan topik tentang hunian, silahkan aja feel free ngubungin di Instagram kita di Wiasa Indonesia. Boleh atau komen juga. komen di YouTube nanti juga silahkan di Spotify bisa, nggak tahu bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Bisa kayaknya. Jadi silahkan aja feel free ataupun japri masing-masing dari teman-teman di sini yang udah punya nomornya. Kalau belum punya nomornya ya tanya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan penutup? Cukup. Bang Daniel? Aman. Pak Atar? Cukup. Oke. Pak Atar ditutup doa. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.